Ini namanya bawang dayak. Bawang dayak ya, kayak gini pohonnya. Nah, bawang dayak ini namanya. Akan kita kupas biar menjadi obat yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit yang insya Allah kalau diniati dengan tulus. Pertama, orang yang sakit memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, orang yang sakit betul-betul bertaubat kepada Allah atas segala dosanya, supaya dengan mudah Allah memberikan Rahman Rahimnya, sehingga dengan Rahman dan Rahimnya Allah dia bisa sembuh kembali dan bisa beribadah kembali, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sebelum minum obat ini hendaknya dia membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena dengan berkah sholawat tersebut, karena dengan ingat beliau kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, tentu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ketika kita bersolawat kepada beliau, kalau solawatnya tidak hanya di mulut, tapi solawatnya sampai ke hatinya, insya Allah Nabi kita Nabi Muhammad akan menjawab doa-doa kita, akan menjawab salam-salam kita. Dan tentunya di antara barokah dari sholawat adalah bisa menyembuhkan dari berbagai macam penyakit. Dan ini adalah bawang dayak yang saya kemarin dikasih sama orang yang pernah menderita suatu penyakit. Dia itu perutnya membengkak. Dan ternyata setelah diperiksa oleh dokter, di dalam perutnya yang membengkak itu semua isinya adalah nanah. Ketika bercerita kepada saya, ibu ini diberi, karena dia tinggal di wilayah saudara-saudara kita perkampungan Dayak, yaitu di Kilo 6 Sawangatak Bontang. Dikasih tahu sama saudara-saudara kita dari suku Dayak, dan ibu yang sakit tersebut adalah dari orang Jawa asal Bojonegoro. Dikasih nasihat sama tetangganya orang Dayak untuk terapi bawang dayak. Akhirnya suaminya mencari bawang dayak ini ke tetangganya yang orang asli suku Dayak, dan dapatlah dia bawang dayak. Bawangnya seperti ini. Ini namanya bawang dayak. Akan saya coba kupas satu persatu. Caranya seperti ini. Untuk mengupas bawang ini supaya khasiatnya tidak berkurang atau tetap orisinil khasiatnya. Jadi seperti ini. Kita kupas kulit luarnya. Kita kupas ya yang kotor. Kita kupas sampai ketemu yang bersih. Kita kupas, yang kotornya kita buang, yang bersih kita taruh di sini. Taruh sini. Setelah itu kita ambil lagi. Ya, yang ini. Kira-kira
Berapa kali kita minum ini nanti? Kita minum seperti minum obatnya dokter. 3 kali dalam sehari. Pagi, siang, dan sore hari. Kita kupas sampai yang bersih. Sudah bersih nih, tinggal bersihnya kita taruh sini. Kita ambil satu lagi. Kita bersihkan. Kita kupas satu persatu kulitnya. Sudah bersih 3. Jadi tiga ini aja. 3 butir ini dalam setiap 3 kali cukup 3 ini aja. Tergantung besar kecilnya bawang. Kalau bawangnya segini 3, kalau besar 2 aja cukup. Setelah itu kita iris kecil. Ini bentuknya seperti ini. Dalamnya kalau kita kupas seperti ini bentuknya. Jangan sampai ada yang salah. Bentuknya seperti ini ya. Ini bawang dayak dari kilometer 6, sangat tak bontang. Diambil dari calon pondok Mambaul Ulum. Pondoknya Kiai Muhammad Muslih sebagai pengasuhnya. Nah, ini kita ginikan. Kita potong-potong. Kita gini, ya. Dalamnya seperti ini. Bawang dayak. Nah, akhirnya kacang jatuh kita ginikan. Bismillah. Bahasa Jawanya digerus, dilembutkan. Dilembutkan. Kalau Bapak yang beragama Islam sambil membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hatinya, dizaharkan juga tidak apa-apa. Dengan harapan bijahi sholawat Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lantaran bawang dayak ini, semoga Allah sembuhkan penyakit-penyakit kami, baik penyakit zahir ataupun penyakit batin. Kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah mungkin hampir putus asa, yang punya diabetes, ginjal, tekanan darah tinggi, dan penyakit-penyakit lainnya, yang sudah hampir putus asa karena tidak sembuh-sembuh berobat ke dokter, coba obat yang murah ini. Obat alamiah, herbal asli, murah meriah.
Yang kalau di Kalimantan tidak begitu susah untuk mencarinya. Tapi untuk di provinsi-provinsi yang lain saya kurang tahu. Kalau di Kalimantan insya Allah, terutama di saudara-saudara kita dari suku Dayak, yang mereka para saudara kita dari Dayak ini yang terkenal dengan ramuan tradisionalnya. Mereka tahu khasiat-khasiat tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan. Mereka tahu khasiatnya apa, kadarnya berapa. Alhamdulillah, saya perantau dari Jawa mengenal ini. Menurut cerita saudara kita yang sakit itu dikasih sama saudaranya orang suku Dayak. Ini diginikan ya sampai hancur. Sampai hancur. Setelah itu kita peras. Kita peras. Kita peras, kita ambil airnya. Nah, kalau udah lembut, lebih mudah untuk memerasnya. Jadi kita peras. Bismillahirrahmanirrahim. Ki, ambilkan air aqua, Ki. Aqua itu, Ki. Ini kita peras, ini aslinya. Kita peras. Nah, supaya akhirnya agak banyak, kita tambahi air putih. Biar nanti dapat apa itu? Biar kita bisa memeras lagi supaya airnya banyak lagi. Nah, air putih nih. Kita peras lagi sambil baca sholawat. Kalau di luar agama Islam, silahkan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, meminta kesembuhan kepada Tuhannya masing-masing menurut agama dan kepercayaannya. Nah, kita peras ini bawang Dayak ini. Nah, ya, terus kita peras. Cukup. Bagi yang ingin menambah lagi, menambah air silahkan ditambah, tambah tumpah. Ini sudah cukup. Jadinya seperti ini. Perasan dari bawang Dayak tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, obat ini murah meriah. Untuk di Kalimantan sangat mudah dicarinya. Mudah-mudahan di daerah lain juga ada. Kalau di sini namanya bawang Dayak. Nah, kalau di luar daerah kami belum tahu. Nah, setelah seperti ini rasanya supaya apa itu tidak pahit atau rasa-rasa yang lain, bisa dicampur dengan madu secukupnya. Bagi
yang apa itu kena penyakit apa diabetes atau apa ya bisalah pakai apa itu namanya apa itu yang untuk ini yang gula-gula yang untuk orang diabetes itu bisa juga. Nah, madu bagi yang sehat atau tidak ada diabetes mungkin madu bagus karena fungsi madu juga merupakan obat. Setelah dicampur seperti ini, kita kasih madu atau yang apa. Setelah itu kita tambah air juga bisa, kita tambah air begini. Supaya agak banyak sedikit. Sebelum meminumnya, pertama niat kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menurut agamanya masing-masing. Mudah-mudahan dengan harapan kalau Islam baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sambil di dalam hati kita bertobat dari segala persoalan, bertobat dari segala perbuatan yang kurang baik. Siapa tahu penyakit kita ini karena dosa-dosa kita. Dengan barokah istighfar mudah-mudahan Allah maafkan kita. Yang kedua, bagi orang Islam jangan lupa untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Baca solawat bisa 3 kali, 7 kali atau lebih banyak lebih bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bisa 3 kali, bisa 7 kali atau berapa kali. Atau selawat-selawat Nabi yang lain. Untuk agama lain silahkan, terserah agamanya masing-masing. Setelah itu, marilah kita minum dengan tangan kanan. Jangan lupa doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah itu mari kita minum sambil di dalam hati minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang Islam, atau menurut Tuhannya minta kesembuhan kepada Tuhannya masing-masing yang di luar Islam. Jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.